Jadi Surabaya itu Indonesia sebetulnya. Kekasar Surabaya yang diingatkan. Iya setuju ya. Gak ono gegeran nang Surabaya. Eyel-eyelan ono beda kan. Karena untuk tujuan itu. Nah, nilai itu yang saya harus dikembangkan. Kan kalau Surabaya sekarang saya lihat itu kan pembangunan fisik ya, urban development ya, pembangunan yang pokoknya jalan, pokoknya mall, pokoknya gedung-gedung. Tapi ada yang menarik tadi, mungkin ini istilah yang perlu di launching ya, soft development. Jadi membuat Surabaya itu ramah secara budaya. Nah, sama sosial sendiri di kota Surabaya nanti menjadi hal yang harus dikembangkan lagi yang akan dapat diaplikasikan dengan kebudayaan yang sangat menarik di kota Surabaya. Sesuatu yang sangat-sangat penting sekarang, apalagi banyak perempuan-perempuan pun juga mungkin di kalangan ya mahasiswa pun juga siswa-siswa akademisi juga fokusnya juga ke sana. Iwak kutu, iwak lilihu, ayo bareng konco, ulubis kuntul baris. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ketemu nang jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang ini lain daripada biasanya. Ini ada 5 narasumber yang tentunya sangat berkompeten sebagai kota Surabaya. Maka dari itu di akhir tahun 2022 kita akan merefleksikan diri. Surabaya sing ya apa sih kira-kira engko menghadapi tahun 2023 sing jarene jane ono resesi. Lah Surabaya ya opo? Maka kita di sini akan bebas berbicara untuk menyampaikan unek-uneke aspirasinya. Yang pertama yaitu adalah Juliana Eva Wati, Sarjana Hukum MKN. Tepuk tangan untuk Kalau ini JJ, ya apa? Sehat J? Alhamdulillah sehat. Anggota DPRD Kota Surabaya. Ada satu lagi yaitu Elni Nainggolan. Salam kenal teman-teman semuanya. Elni ini adalah mahasiswa UNER, angkatan tahun 2017. Sekarang ini sudah skripsi. Iya. Anak-anak zilenial. Betul. Karena usianya masih di bawah 24 tahun. Betul. Ya, wow. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Elni. Terima kasih. Di sebelahnya lagi adalah Dr. Kris Nugoro MA. Pak Kris, gimana? Baik? Ya, baik. Beliau adalah dosen ilmu politik Universitas Erlangga. Nanti, tepuk tangan untuk Pak Kris dulu. Ya. Nanti mereka akan sedikit memberi satu masukan tentang perpolitikan di kota Surabaya menghadapi tahun 2024. Ada satu lagi yaitu yang sudah tidak asing lagi, yang dulu sering tampil di GTV, Canggupan, tapi sekarang ini ahlinya komunikasi. Beliau adalah Dr. Suko Widoyo, Dr. Andes MSI. Tepuk tangan untuk Pak Suko. Dosen ilmu komunikasi Universitas Erlangga. Jadi masalah gestur orang berkomunikasi, beliau ini sangat hafal. Tata tuturnya seperti apa dan arahnya mau kemana, ini akan dipersepsikan oleh Pak Suko. Akan diramal, oh ini arahnya mau kemana. Itu Pak Suko itu ya. Dukun ya, Cak. Dukun. Ini ada lagi yang pakai Cak Surabaya. Ini dukun beneran. Ini dukun beneran. Namanya Cak Memura. Tepuk tangan untuk Cak Memura. Seorang budayawan, seorang seniman yang sudah lama, mulai dari Orde Baru sampai Orde Reformasi. Nanti kita minta untuk besutannya, barikan besutannya yang sangat luar biasa.
Dan kita kembali lagi ke topik semula. C, ya apa rasanya jadi anggota DPR? Aduh, pertanyaan yang ya antara pertanyaan yang menyenangkan dan menyedihkan. Ya, baca. Kalau ditanya gimana jadi anggota DPR, ya merasa alhamdulillah ya, pastinya alhamdulillah, keberkahan yang luar biasa, menjadi perwakilan masyarakat Kota Surabaya, yang pastinya harus bermanfaat untuk yang lain. Nah, tapi saya ini DPR kok gak kayak zaman dulu sih ya? Lah iku pertanyaannya ya ngono, Cak. Kok Coba sampai landai-landai gitu loh. ngono kan. Kan nggak ada yang berbicara kritis. Kritis bukan berarti tidak senang terhadap orangnya, tapi kritis yang objektif itu tidak pernah kita dengar di DPRD Kota Surabaya sekarang ini. Kritis yang objektif yang bagaimana dan seperti Ya, apa ini? tentunya sebagai lembaga kontrol, mengkontrol tentang kebijakan pemerintah kota dalam hal ini, ya toh. Karena kita itu kan bukan dewa. Kalau mendapat satu kritikan, ini memecut kita untuk lebih mengkoreksi diri kita sendiri. Tapi sekarang ini DPR kok ya adem ayem, mungkin modelnya kayak DPR RI saya kira. Ini cuitan ke senior ya. Ngono iki. Ya kalau dibilang mungkin zamannya Cak Ji dengan zamannya sekarang itu berbeda. Tetapi yang saya lihat memang ya kalau saya rasa ya memang secara pribadi ya Cak ya, karena kita ini adalah orang organisasi juga yang merasa bahwa kurang greget ya memang ada kurang greget ya, tetapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang apa ya, kita pun ya secara pribadi gitu kan, secara pribadi JJ sendiri itu selalu mengutarakan ya memang seharusnya seperti ini ya, kita akan kontra dengan apapun yang tidak sesuai gitu. Tapi kembali lagi kadang juga teman-teman ya kembali ke teman-teman juga kan, emang itu jatuhnya sekarang di DPRD itu pribadinya masing-masing, tapi insya Allah ya masih sesuai lah dengan coba balik insya Allah tambah lempeng di DPR. Waduh, iki rek. Oke, thank you Lan. Ya, siap Cak. Apa gak lurus-lurus tadi Mas? Waduh, pertama-tama applause dulu untuk podcastnya Cak Ji, luar biasa. Jadi biar sekalian langsung iya, nggak apa-apa. Tapi itulah yang kita butuhkan memang adalah istilahnya wakil rakyat seperti ini, tahu apa keluh kesah rakyatnya sendiri. Salah satu ya tadi itu skripsi. Mungkin teman-teman yang lain rakyat, betul. Bukan wakil lagi. Makanya itu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kok belum lulus, banyak yang dikerjakan ngewangi Surabaya, Cak. Itu. Jadi memang kembali lagi ngomongin soal anak muda ya, Cak. Jadi kebanyakan memang trennya sekarang anak-anak muda itu udah senang untuk bisa bekerja sambil kuliah. Nah itu, Cak. Jadi memang 2022 ini apalagi kan tahun comebacknya dari pandemi, kebanyakan anak-anak muda juga berprospek untuk kerjaan juga gimana, biar beriringan. Nah itu, jadi kadang-kadang dibagi kesibukannya itu, Cak. Makanya ada perlu diprioritaskan. Mungkin prioritasnya adalah gimana cara kita bangun Surabaya bareng-bareng dari sisi ekonomi maupun juga politik gitu, Cak. Sekarang ini kamu kan dikatakan sebagai anak zilenial, generasi Z, yang tentunya mereka megang HP nih. Tadi kita bicara Pak Suko di waktu di luar, itu hampir ya 24 jam lah HP mbok kelori paling enggak. Bisa dibawa. Dibawa ya. Betul. Artinya segala informasi untuk anak-anak muda, apapun yang mau dimaui didapat itu cuma buka HP saja. Betul. Hubungannya apa sekarang dengan media sosial yang kamu kerjakan? Sekarang ini memang kalau media sosial buat nggak hanya buat saya, mungkin juga kebanyakan anak-anak muda lain ya, Cak. Ya pertama itu informasi. Tua juga. Nah yang tua juga senior lah Pak Surabaya senior. Jadi memang HP itu kan adalah tempat informasi tercepat yang bisa kita akses, itu yang pertama. Nah kedua itu juga untuk menghubungi orang yang disayang, Cak. Oh gitu. Iya. Kalau soal respon takutnya nanti wah ada masalah baru lagi, Cak. Jadi memang harus fast respon, tidak hanya untuk itu juga pekerjaan juga. Jadi otomatis memang handphone itu selalu ada di genggaman karena memang semua arus informasi itu cepat sekali. Kadang-kadang deadline juga malam-malam ya kan, kita harus cepat fast respon. Nah karena ini juga adalah dampak dari kita kan sudah mengalami digitalisasi yang lebih cepat daripada yang semestinya, Cak. Nah maka itu kita memang harus siap, makanya handphone minimal ada di genggaman terus. Walaupun juga mau tidur ya nggak apa-apa, ada bawa handphone juga nggak masalah. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan HP. Ya jangan dua-duanya dong. Iya. Kesehatan kan nggak baik tuh katanya, gimana dong? Nah kalau kesehatan nggak baik,
Ya sebenarnya kembali lagi ya, itu kan memang dari sisi kesehatannya ya kan ya. Oke. Tapi kembali lagi kebutuhan tadi itu ya, kebutuhan. Minimal kita bisa mengurangi pelan-pelan, tapi juga tetap menggunakan fungsi yang semestinya itu tadi yang terpenting. Gitu. Ya, Pak Kris. Nah, Ya, ini siap. kita agak rada serius ya Pak Kris. Karena beliau ini kan Gak sih, aku mau serius soalnya awal-awal. ini nyambut 2024 Gak serius mana? untuk Surabaya, karena kan Pilpres dan Iya. Pileg ini kan jadi satu kesatuan. Ya tentunya untuk Surabaya menurut Pak Kris seperti apa perpolitikan? Damai-damai aja kayak dulu atau memang karena ini sudah semakin mendekati tahun pemilu akan makin lebih hangat atau mungkin panas? Surabaya itu unik, Iya. ya unik dari pengamatan saya dari kota-kota yang ada di Indonesia. Kotanya begitu kalem, padahal masyarakat Surabaya kan dinamik, Keras, jancuk, macam-macam, iya, budaya areknya kuat. Tapi ketika ada situasi politik di Jakarta yang panas, di tempat-tempat lain panas, Surabaya bisa menjadi kalau mobil itu peredam kejutnya ya. Nah inilah yang menjadi ukuran bahwa Jawa Timur atau bahkan mungkin Indonesia itu bisa diredam ketika Surabaya membuat suatu momen dengan corak masyarakatnya yang meledak-ledak tapi justru stabil. Nah, ini yang membuat unik masyarakat Surabaya dalam konteks situasi politik nasional yang lalu-lalu itu seperti itu. Kedua, kalau dilihat partisipasi masyarakat Surabaya dalam konteks politik dari penelitian mahasiswa, saya pinjam data dari ngerepek dari data mahasiswa. Masyarakatnya moderat. Moderat ya? Ya, moderat. Ini yang membuat dinamika politik di Jawa Timur tidak sepanas di daerah-daerah lain. Komunikasi politik panas, tapi ketika masuk di Surabaya bisa teredam kembali. Ini yang uniknya Surabaya. Ya, mungkin Surabaya sebagai kota metropolis dan mereka juga sebagai kota yang cukup majemuk ya. Politik transaksional di Surabaya laku nggak? Laku. Laku ya? Laku. Tapi daerah tertentu? Laku. Ini sekali lagi data ya dari teman-teman mahasiswa Iya. yang ngerepek dari data mahasiswa yang skripsi itu. Tapi uniknya transaksionalnya itu adalah bukan untuk partai atau calegnya, tapi transaksional ya harus kesempatan, kesempatan saya pakai kesempatan bahwa saya milih partai tertentu dan sebagainya itu mereka punya pertimbangan sendiri. Nah ini yang unik di antara diterima tapi ketika kan dicoblos. Nah ketika milih itu bisa lain. Gembuk ya? Ya, saya nggak tahu ini nanti jadi pemikiran. Tapi yang menarik begini, Kak Ji, kan anggota dewan sekarang kan sudah punya dapil ya. Dapil. Tadi bicara dengan Mbak dapil. Nah dapil ini digarap dengan serius, kan ada kucuran anggaran untuk masing-masing anggota dewan. Iya. Nah itulah yang harus dijadikan program ketika dia nanti akan mencalonkan diri berbasis pada kebutuhan dari masing-masing dapilnya ya, dan itu bisa dijual sebagai program itu untuk mengatasi transaksi tadi mestinya seperti itu. Jadi komunikasi politiknya berbasis pada program dan bukti program sudah dijalankan pasti dia akan terpilih lagi. Ini ngomong masalah komunikasi politik ini jadinya Pak Suko. Ya Pak Suko, DPR tadi saya bilang DPR Surabaya saya cuma 13. Nah dari berbagai bertahun-tahun Pak Suko mengamatinya, ini gimana sih sebenarnya kualitas anggota DPR-nya ini sekarang ini? Ya, saya tidak punya rapor, tetapi saya nyaka Surabaya, Cak Ji. Surabaya itu kota yang tadi yang unik dan saya berharap bahwa teman-teman anggota dewan itu tidak keluar dari roh ke Surabaya. Maka pilihannya, saya tidak bermaksud muji renggolan. Podcastnya Cak Ji itu terkenal banget. Serius sih, tepuk tangan dulu dong. Dan itu tidak dipunyai kota-kota lain. Misalnya Jogja ini paling yang ono Jawa, tapi Surabaya itu ono tokoh-tokoh mesti egaliter, suka menolong,
misuan itu wajib kan, wajib. Tapi misuan yang kemesraan, ada Maimura, Kartolo, Cak Ji itu sudah jadi simbol Surabaya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Gak bilang saya sih, dulu itu ratusan ribu gitu. Maksud saya itu fenomena. Saya lebih mengamati komunikasi digital dari dulu kan era generasi cetak, generasi broadcast TV, sekarang generasi online. Nah, saya berharap bahwa Mbak Cici sangat terkenal lah. Dia di samping cantik, dia sangat terkenal juga. Finalis Cak ning Surabaya. Oh iya, iya. Main lutut ya? Oh iya. Iya, dan beliau lah yang mengajari saya. Kapan lagi? Cak Ji harusnya bikin ludruk lagi. Oh iya, iya. Nah, saya tidak mau, tapi Cak Ji harus membangun kota ini dengan penuh keramahan sosial, keakraban sosial. Kita ingat di Jakarta bagaimana ada satu kisah waktu poso ya, sing gini nggo bendo, ngantem di bakule, Allahu Akbar. Terus di bakule, astagfirullahaladzim. Malaikat tak bingung gitu ya. Tidak ada keramahan seperti itu. Kami dengan Pak Kris di zaman masih muda, sekarang sudah muda. Masih muda, sekarang masih muda. Guyonan, beliau kan Katolik, saya Islam, ada Pak siapa Yuryanto itu Buddha, ada Sukarja. Kita bercanda soal agama dan itu keakraban. Tapi hari ini kemudian karena politik identitas misalnya itu kan terjadi. Nah kita berharap entah Cak Ji atau melibatkan seniman, karena seniman itu fungsi untuk membasuh. Nah saya pengen anggota dewan itu ya ada keramahan, hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang mungkin kurang dulu kan apalah dulu nama-nama anggota dewan itu awal. Iya. Saya nggak apa deh. Mangkoran saya Cak Ji, Resu Hamuk Wani. Tapi ada nuansa itu. Jadi dari situ aja identitas itu muncul, itu berarti memang mereka ada di dalam masyarakat. Apakah sekarang tidak atau karena saking banyaknya media sosial sehingga orang-orang cantik mahasiswa yang bukan lama lulus, karena dia ingin mendalami ilmu pengetahuan ya, jadi lama lulusnya ya. Halus sih Pak Joko, halus sih. Saya cuma di podcast ini saya suka, dan acara ini saya kira ini adalah jawaban ketika para milenial butuh saluran komunikasi. Mereka ke dewan juga tidak, mereka ke koran, ke TV juga sudah tidak. Sudah agak ditinggalkan. Ya, mereka punya macam-macam saran. Nah, saran ini saya kira harus dikembangkan dan tetapi juga harus disangoni bahwa dalam forum maya itu kan ada regulasi, ada etika. Jadi saya berharap bahwa kalau soal komunikasi politik ya memang saya pernah loh Cak Ji itu, saya kan sering naik bis di Surabaya dari rumah saya naik bis itu. Nah nikmat ini kan ada fasilitas yang bagus kok nggak ada yang menikmati. Itu jadi menurut saya sampai ya lalu lintas misalnya, saya pengen Mbak Cici sesekali duduk di pinggir jalan, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nggak perlu lihat lalu lintas, tapi Mas Jari duduk 2 jam aja di tempat yang Uyung paling macet itu, misalnya itu dengarkan itu semacam. Jadi cara-cara yang dikembangkan di masa silam yang apalagi sekarang dengan alat itu juga yang dipakai layanan berapa? Satu hari 25 jam ya? Lebih dong, Mbak. Itu kan bisa untuk pelaporan. Jadi Surabaya itu harus dikerjakan bareng-bareng, ojo ganti pemain tunggal lah. Nah, anggota dewan saya kira bisa melakukan itu. Ini kota kesepakatan, ini kota kebangsaan yang melahirkan Soekarno, melahirkan Semaun, Kartosuwiro, tapi yang menang adalah nasionalis. Dan gurunya juga di sini. Jadi Surabaya itu Indonesia sebetulnya. Kekasan Surabaya yang diingatkan. Iya, setuju ya. Gak ono gegeran nang Surabaya. Eyeleyan ono beda kan. Karena untuk tujuan itu, nilai itu yang saya harus dikembangkan. Dan termasuk percayalah bahwa kehadiran seniman itu selalu membasuh pertikaian itu, dan selesai Surabaya itu. Mari-mari ngono. Wong arek Surabaya apa? Mesu-mesu bersyukur yo just gol ancok gol wah. Dan itu kan keakraban simbolik itu yang saya kira Pak Muji di ruang itu saya bisa kembangkan. Dan juga memang ada kemarin kita ada jok-jok anak-anak Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi kok menangan tuh? Pada saat mari kita di wali kota, mana nggak tahu kan apa? Pak Jokowi mungkin tahu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak. Karena Pak Jokowi tambahnya Yesus. Karena orang kudus saja. Karena Yesus orang kudus, Pak Jokowi orang Solo tonggoan. Ini Jokowi. Saya karena guyon itu dulu itu. Kan ada adzan itu kan di guyon Pak Basis.
itu loh orang Islam gimana masa itu kan pakai toa Jauh berarti itu ada keakraban ya. Jadi itu biasa Surabaya jadi tidak karena hatinya orang Surabaya. Jadi saya berharap komunikasi keramahan sosial itu muncul dari dicontoh dari wakil rakyat, dari pemimpin, dari siapa. Surabaya itu kenduran yang wakil. Kita emang di gotong royong itu rumusnya. Gotong royong adalah ciri khas Indonesia dan itu Surabaya. Keramahan sosialnya, seperti ini tadi. Keramahan sosial khas Surabaya yang enggak seperti apa Pak? Minimal gini, penjenengan masuk ke Korea ketemu orang naik lift terus tahu tuh orang sana kaget. Kita kan punya itu. Pak, Nun Sewu misalnya lewat ini. Coba aku tak lewat ya, sorry Mas. Ada itu sapaan-sapaan. Itu yang sekarang menjadi harusnya saya itu wajib bagi orang Surabaya yang lewat pendidikan. Itu karakter menurut saya, karakter bangsa itu di situ itu. Terus kecepatan menolong gitu. Jadi kalau ada tiba harus takon, kalau tiba sudah ditakon. Kon agama Muhammadiyah tak. Aduh, berat ini PKB apa PKB? PKB gestur sedak mudar. Surabaya kan nggak langsung sahur dan anu lah, saya udah keliling dimanapun. Ketika ketemu orang yang pernah di Surabaya, tinggal di sini dan di sana, ketemu itu dengan kegembiraan. Jadi kota ini punya apa ya? Image. Makanya orang-orang seperti Maimura terus diawetkan dan diair keras jelas. Saja harus jadi tokoh dong. Karena sudah ditokohkan ya beliau. Jadi harus kalau perlu podcast ini sehari 3 kali. Oh ya, masuk. Makanya ini podcast refleksi akhir tahun untuk Surabaya. Makanya kita undang para tokoh-tokoh, ini tokoh-tokoh semua ini di zamannya masing-masing. Sekarang Cak Maimura. Ya Pak, di awal kejutan tadi. Terus sampai dulu kita Cari besoknya nih ya. Ya, sudah. Sir bang perahu kentir kak ditambang taline ilang wong cilik ketayang. Artinya iki cocok ya. Cocok. Yo. Mari kena pandemi, mari kena krisis, kelangan penggawean, kena Covid wis gak ono. Nah iki mumpung ono sampeyan kok pakar. Padahal butuh komunikasi kan. Oh iya. Ketayang iki ya sampe Kleset ya. Iya, temenan. Terus Kali ini kudu ono, ya kan? Ono tamu seluruh PR, seluruh pemerintah, ono pakar, ono mahasiswa. Supaya ini mau gak sampai ketayang-tayangnya gak sampai dadi amuk ya. Wong akhirnya soro. Gak ketayang keluwen ngamuk. Nah, itu cari besut ya. Zaman rikala semono ya. Ternyata relevan aku saiki. Dadi kehadiane kanca-kanca ludruk iki ya pancen bagian dari jajak suka nyiram kondisi iki. Kula ini yang lebih setengah menarik ya kan, sambil denger remo luar biasa. Lah, sak remo. Ini kan sudah memecahkan rekor muli. 50.000 orang tampil dan memang mereka anak-anak SD, SMP bukan digerakkan, mereka ingin ikut tampil sebagai pemecah rekor muri. Jari-jari ini ludruk ini kok asli, Remo itu asli kok Jombang, ya betul kan? Gini. Tadi lek ngomong Remo nih, ngomong iki kalau salah sih ya. Lek aku gak ndelok muri ini. Tapi ndelok spirit arek-arek Luar biasa. melok kabeh. Dipilih gak dipilih mbek gurune. Udah. Iki kejadian ya. Iya. Iki koyo perang dhisik. Oh iya. Pusaka senjata pokoknya. Iya, kayak Surabaya beri. Lah Remo iki ternyata Remo iki sebenarnya filosofi ini kan ke sana. Ngomong patriotisme, ngomong nasionalisme. Nah, saya ngomong asal usulnya. Asal usulnya Remo gak ngono, Rek. Remo ya gak besut. Beda-beda. Cak timbul, cak santai, cak kono lek besut beda-beda gerakane. Nah, kanca-kanca akademisi ngrumusno iki. Mulai ngidek bumi, junjung langit, gendewa mana dan seterusnya itu kabeh mergo nyikapi pada saat itu gak dicengkrem londo kan itu. Iku yang paling penting dan ini terjadi. Remo itu bagian itu kalau ludruk. Mulane lek ludruk untuk Surabaya kalau ngermatek, iki gak bener iki. Sumpah. Nah, iki saatnya rakyat Surabaya ngerti, Remo itu dahsyat kayak ngono. Bagian kecil dari ludruk. Nah, lek ludruk iki dadekno ekstrakurikuler. Lo arek-arek dari jeragan. Aku susah sih, jadi gak usah takut asal usulnya karena
kultur itu Surabaya itu bukan kita, Surabaya itu termasuk Jombang, Mojokerto. Ditambahkan itu kulturnya adalah Brangwetan itu Surabaya. Brangwetan ya. Sama, jadi gue repot gue kontrol kasih nanti. Nah ini ibu kota. Ibu kota provinsi. Surabaya ini kan enggak non sewu. Enggak pernah dipikirkan ini ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Jadi akumulasi apapun kreativitas itu ada di seharusnya memang dari provinsi. Berarti ajaran kebudayaan itu harus ditegakkan 5 kali lipat dari sekarang. Apa cari kocok-kocok? Saya ingin ketemu. Supaya tahu ini mau Pak sih ya. Iya. Bener itu. Kita harus punya identitas sih. Pas Pak, ini komisi 2 Pak pembidang. Siap, santai. Selama ini pendidikan karakter bukan hanya upacara terus Surabaya guys. Itu dalam itu malah menimbulkan radikalisme kekerasan. Gak perlu tapi jiwani. Nah, sampai teriak-teriak kok lomba kan terlalu artifisial. Itu iya, tapi ada yang lebih. Itu adalah yang begitu dalam. Yang saya kira apa ya? Kita termasuk nanti kalau cerita gangster itu ya. Itu kan akibat dari malpraktek kebijakan pembangunan. Dulu ya. Makanya teman-teman yang tadi kita ajak ke studi ke Korea. Harus berangkat. Tadi Pak. Sama juga tidak. Sama Korea Utara. Tapi bener tadi itu penjelasan harus hadir. Dia kan juga Cak Ning. Ini kan betul. Iya tahu. Kan masa depan milik orang muda. Masa silam milik mantan. Umaris. Iya. Ning Surabaya iki, Cak Ning tahu tak Cak ngarap putut, tapi ceritane mentang-mentang teko New York. Mentang-mentang kok gambarno kanca-kanca sing teko luar negeri ke Inggris macam-macam. Iki kanca-kanca sing main bledor. Artinya direspon. Iya. Memang Lodrop ini bukan repertoire yang mati. Ini repertoire yang berkembang. Pakemnya memang ada, ono rem, ono ngitung, ono lawak, ono cerita. Nah, cerita ini sing paling penting. Mulanya dari ekstrakurikuler di Surabaya. Arek iso belajar kostum, iso ngerancang, iso peran, iso nonton lampu, iso nonton, ini semua ada. Saya mending kayak ilmu ada cilik ya. Dan tidak harus acara juang harus perang-perangan. Kalau golek bedil hilang gitu. Jadi jangan kekerasan yang diajarkan tapi kayak view pada orang. Jadi sampai diperintahkan Cak Jingga apa Lodrop pemain lolos ya. Lolos. Di kafe loh. Ajak ini udah kostum. Iki pemain Lodrop Cak biyen iki Cak. Saya iki anggarannya DKS itu loh sih, apa tak maksudnya? Kok DKS sih, Cak? Apa sih? Siapapun anggaran yang dari kebudayaan. Mengenai kebudayaan. Tapi anggarannya gitu sih anggarannya. Waduh, nek di itu ya kan kemarin itu untuk penambahan beberapa itu ada penambahan yang untuk memang kebudayaan Kota Surabaya seperti apa itu Cak sih misalnya aduh lali rek jenenge apa? Bedol apa anu desa. Oh, Tegal Desa. Itu kan itu kebudayaan khas Surabaya sih. Terus baru ono nek gawe kebudayaan nari-nari nih itu memang sinerginya di tiap minggu itu ada yang memang dilatih. Jadi itu memang sistemnya bukan ini full untuk kebudayaan sekian enggak, tapi memang itu ada beberapa poin yang lain yang memang kalaupun di jumlah ya jumlahnya. Kalau saya usulkan anggaran enggak karena partisipasi Surabaya itu apik-apik. Jadi misalnya ketika Remo Muri Pinarada kan DKI aku aja sudah. Juga aku loh. Jadi kesempatan yang saya kira mungkin jadi apresiasi ya. Kita mau semua tampil. Mungkin polanya gini, mengambil yang masih kosong. Kalau Jogja kan apa kesenian, apa ya lukisan, tradisi. Surabaya mengambil yang kita di kemasan lokalitas diangkat menjadi ya besut ya Raja Besut itu kalau ditampilkan dengan tapi serius ya, jadi seniman juga harus disegani harus segani sih enak seni mahal besut di sini kan ada pemainnya besutan apa dia Pak? Coba ya besut terus mini semua gambar dan nah 4 orang inilah bercerita apapun soal apa dimulai juga dari Jombang dimulai dari Jombang. Iya. Nah berkembang di Surabaya. Nah di Surabaya ketika besutan sudah menjadi tren seperti itu. Di Surabaya muncullah pemikiran dijadikan sandiwara Lodrop juga. Ini kemarin di Surabaya. Dengan tidak dilarang besutannya kedua kalau Panji. Oh iya. Surabaya besar kenapa dilarang?
Kalau ngerti pemerintah. Iya, gitu. Saya Cak Ji dipisue wani. Oh iya. Pejabat sekarang harus gitu ya. Di demo tambah seneng enggak? Kritik malah sebuah apresiasi ya. Iya. Komunikasi teman-teman THR protes. Waktu itu beliau ketua dewan. Tamu semuanya. Jadi saya ini janji ini wong-wongnya dicatat kabeh Mbak. Catet toh. Iya termasuk Erik. Betul. Nek untuk THR iki mau ngono investor bangun THR gak ono. Ya mau dadi apa Surabaya? Lha iso mau kowe mau iku wis ketayal raya kan nggone. Caci ngapunten kalau kami disampaikan kami ini boleh salah tapi tidak boleh bohong. Ya, kami itu menyampaikan prinsip kami karena kami cinta sekali sama Surabaya dan orang Surabaya cinta pemimpinnya. Dikon ngopo nak Surabaya mau asal jadi mau ceton-cetonan dan sebagainya. Terbuka itu kan karakter kita. Ini kan bagian dari kita saling mengingatkan. Ya bocah Hayu, naik golek. Kalau kita ini anak-anak muda tuh senang dilibatkan, senang banget dilibatkan. Mungkin ya salah satu wadahnya juga kan di sini ya kan di podcast banyak anak-anak muda yang juga Caji invite untuk bisa sharing apa sih sebenarnya pemikiran-pemikirannya. Tapi lebih dari itu sebenarnya anak muda ini ingin dilibatkan lebih jauh lagi. Contoh di kebudayaan, kita tuh mau sebenarnya belajar lebih jauh lagi. Bahkan apalagi kita di kampus ya kan Caji ya sangat heterogen, gak hanya dari anak-anak asli Surabaya, tapi pun juga pendatang-pendatang pun juga senang sebenarnya untuk belajar hal-hal yang baru terus kebudayaan gitu kan. Kita senang dilibatkan. Jadi mungkin aksesnya tadi itu kalau misalkan tadi ekstrakurikuler harus ada, wah pasti antusiasnya pasti sangat-sangat tinggi gitu kan. Berarti tergantung dari wadahnya dulu ada. Nah, masalah partisipasi bisa didorong. Itu sebenarnya kalau dilihat dari itu protes sama dosennya, saya setuju. Gimana? Selama ini dia ditekan dengan tugas sekolah. Akhirnya tidak bisa Tapi betul, ruang ekstrakurikuler itu jadi kosong. Jadi tekan Surabaya cuma sinau kayak tugas dosen. Makanya akeh arek nom sing guru diri gara-gara dosen ini. Tapi ruang ekspresi itu menjadi penting. Kita juga berharap para rektor-rektor itu juga harus insaf lah. Jadi, nah Surabaya mengisi itu. Nanti menarik menjadi sesuatu. Rakyat Jadi Ludruk itu harusnya menjadi sebuah ekstrakurikuler. Siapa yang pernah mengalokasikan memang dana jadi penting ya? Ya. Untuk pertemuan itu ono Ludruk, kampung Malang ono Ludruk. Itu mereka bergerak sendiri loh, Pak. Ketika ngomong Ludruk ya sebagai kegiatan spontan ya, spontan ono wedan dhewe. Nah, Pak Goreng kan ngadai saja. Pemerintah kan ngadai. Nah, pada saat itu ada THR, akumulasi ekosistem besar terjadi loh. Putu nih Kartolo, putu ini terjadi. Laman goceng. Waduh, iya ngumpul di sana. Jadi saya kebetulan bersama mereka itu kalau ngajari mereka hanya tinggal memancing. Ya, aku lihat itu. Betul. Dan orang Surabaya itu kreatif, Pak. Kayak neng, jelas melarat mangan tempe, iwak tempe, iwak kerupuk. Itu kan strategi imajinasi. Jadi kita punya kultur dan itu yang kita kehilangan dari kota ini. Cak, orang Surabaya itu ya oke bangunan wajar, tapi nggak perlu bangunan fisik yang berlebih. Ruang publik deh. Ruang publik. Nah kalau sekarang ini kan juga bagian ruang publik, tapi harus ada tempat-tempat tak ngono sih ya. Betul. Kalau misalkan terus mungkin gini ya Cak Ji, Surabaya apalagi ke depan ya kan. Kita malah Cak Ji semua ya hari ini ya. Kita tuntut ya. Iya kan. Iya benar Pak Suko. Jadi ya untuk ya Nidija dan juga kita penonton semuanya lah kan. Kalau misalkan memang kita ngomongin soal Surabaya apalagi fasilitas umum ya kan, apalagi ruang-ruang publik, terpenting itu juga ada yang penting itu satu yang kadang luput sering Cak Ji. Apa? Ramah gender. Nah, itu. Ramah gender. Ramah gender, betul Cak Ji. Itu Ramah perspektif. gender. Iya benar, ramah gender. Komisi apa ini? Bodoh komisi. Ramah gender. Kita marah ke sana loh. Benar. Ramah gender tuh baru. sesuatu yang sangat-sangat penting sekarang, apalagi banyak perempuan-perempuan pun juga mungkin di kalangan ya mahasiswa pun juga siswa-siswa akademisi juga fokusnya juga ke sana. Karena kalau dari sisi diversity, keberagaman itu juga terakomodir dengan baik, otomatis banyak sektor yang bisa kita ningkatin lagi juga, dimulai dari keamanan, kenyamanan di ruang publik apalagi gitu. Cocok dari wali kota masa depan. Ada yang bagus. Nenggolan. Iya. Followermu piro saiki? Followers Instagram Cak, Iya, piro? masih 5.000. 5.000. Terus apa TikTok piro? TikTok masih 1000-an dikit. Loh, masih. tambah piro? Ah. Cukup ya. Tahun 2075 katakan. Jangan dong. Siap dari mana Cak Ji?
Ditunggu dia sudah. Waduh. Nanti ya Pak Kris. Cocoknya di dapil mana ini kan tahu. Iya. Peta perpolitikan Nah. untuk mappingnya itu seperti apa? Tanya Pak Kris. Dapil Selatan ini dapil Dapil 3. Dapil 3 ya, Dapil 3 Wonokromo. Ya, Wonokromo. Dapil 4 itu Pak. Dapil Dapil 4 4. itu Dapil ya. 4. Oh iya, Dapil 4. Tapi ada yang menarik dari ini. Kan kalau Surabaya sekarang saya lihat itu kan pembangunan fisik ya, urban development ya, pembangunan yang pokoknya jalan, pokoknya mall, pokoknya gedung-gedung. Tapi ada yang menarik tadi, mungkin ini istilah yang perlu di launching ya, soft development. Jadi membuat Surabaya itu ramah secara budaya. Nah itu pembangunan yang sifatnya itu adalah mengisi kesosongan jiwa ya, spirit dari warga kota yang sibuk kerja. Ya malamnya kemana? Itu tadi kuliner. Malam kemana ke atraksi seni, ya seni-seni, pusat-pusat seni-seni yang mungkin perlu dibangun seperti sentra wisata kuliner itu. Jadi ada sentra wisata kultural, budaya. Didampingi di kuliner itu ada mungkin kebudayaannya. Mungkin tampilan Sekarang ada, tetapi gini, seniman itu jangan disuruh cari duit. Serius itu. Jadi ada 4 di dalam kebijakan nasional yang tidak boleh dimakan. 1 agama, 2 pendidikan, 3 itu kesenian, kebudayaan ya, satunya apa itu yang tidak boleh. Jadi negara wajib untuk melakukan itu. Jadi suruh fasilitasi. Nah terus tempat-tempat itu ya harus tanya, mungkin pembangunan fisik ya harus tanyakan kepada masyarakat. Nanti yang coba bangun, malu developer tapi dia tidak pernah bertanya kepada konsumen, tidak pernah bertanya semacam itu. Kita nggak ada lagi loh panggung yang terbuka seperti beberapa tempat itu. Nah, sekali lagi Cak Ji, Mbak, Wong Surabaya itu enak, pengumuman lah sudah sangat. trademarknya hilang. Saya merasa Kesurabayaan itu ya, hilang. keakraban, keraman sosial lagi. Anak saya dulu balita, TK, SD itu di THR ya. Iya. Sekarang kenangan itu sudah hilang. Untuk anak-anak yang sekarang itu udah nggak connect dengan THR. Ya. Namanya TRS gak lo. Dikira terus semua ya. Generasi di bawahnya Mbak Dede ini sudah berpikir nanti gitu. Untuk bertemu dengan teman-teman yang Surabaya itu nanti. Saya dulu main Dimana dia sudah menjadi orang lain. Saya juga tidak ingin balik koyok gerang terlalu tapi ayo apa terkodok sama ice skating. Tidak punya apa-apa. Kita menjadi konsumen dari globalisasi itu. Kesurabaya kita menjadi hilang. Jadi refleksi tahun ini saya matur nuwun Cak Ji, aku jadi ngarep Cak Ji ndonga muga-muga nang Mekah itu bergondol. Cinta aku. Saya ingin ini cara protes halus saya karena kami cinta Surabaya, kami cinta apa ya usaha cek nepak nih komunikasi. Apalagi ada Kak Ji ini kan mantan Cak. Sekarang sih Neng juga. Masih Ini kan nggak ada mantan Iya. Ini kan antara Kalau Neng mantannya siapa itu? Tapi mungkin sedikit tadi dari banyak yang disampaikan terkait ini, berarti kan kesimpulannya gini, Cak Ji dan juga mungkin ini Dede. Kita ini udah kehabisan yang namanya sumber daya alam. Yang perlu untuk diteruskan itu adalah sumber daya manusia. Nah itu sebenarnya infrastruktur membangun sumber daya manusianya mungkin kita perlu pikirkan ke depannya pasti akan seperti itu. Kalau di 2022 masih ngomong soal sumber daya alam, udah nggak layak istilahnya. Waktunya untuk mikirin sumber daya manusia. Nah, ke depan manusianya harus seperti apa itu yang harus benar-benar Yang terkenal dikembangkan. Surabaya kan dulu dikembangkan wisata belanja, ojo menurut, tapi sultan itu jadi kayak di. Saya tuh sempat satu di harus ke New York ya, liatin lah teaternya Broadway. Aku dalam 1 jam tuh nonton begitu indah dan waktu membayar kalau di kurs sekarang 3 juta. Saya ikhlas dengan 3 juta. Orang nonton antri yang luar biasa, nggak bisa kayak. Sehingga kan seperti kenapa ada inilah komedi sendiri komedi misalnya itu kan lucu kan kita bikin tapi diseleksi betul, ada pelatihannya itu di situ. Kita sedang mencoba loh kemarin. Coba terakhir di THR kan 262 setahun itu terus masuk dan itu akademisi kebanyakan. Itu dari dapat anggaran berapa? Loh gini ceritanya kan aku saya presentasi. Masa tak tambahin Enggak ada. Info, iya dong. Ini kan anggota DPR. Ya, apa mana wakil wali kota? Lama dulu kalau saya. Ini omongan saya. Benar kita teruskan ya.
Kita THR itu balik tuh tak. Tadi. Ya. Markeso kan. Oh, mantap. Markeso Award jadi orang yang semacam. Ya enggak. Menurut aku malah kartu. Langsung putus sih. Ya enggak. Apa malu? Ya Pak Kunci. Iya. Jurinya selengkap ya toh. Kalau saya tadi tuh Terus saya udah ngomong alun-alun luar Surabaya gerem kabeh. Balai Pemuda. Balai Pemuda. Balai Pemuda harus dikembalikan fungsinya seperti yang ngomong keliru, jangan ngomong keliru. Balai Pemuda kok alun-alun. Masa lorong. Kamu kampung legendarnya Balai Pemuda. Balai Pemuda itu memang harus dikembalikan fungsinya seperti yang dulu. Ya. Harus terbuka kan. Nah, karena sejarahnya alun-alun kita punya. Iya, Alun-alun. Iya. Saya Di antara apa tak Mitahiria itu alun-alun dulu. Betul. Dan itu dia ada situsnya macam-macam. Ya, Bung Karno dulu sekolah di situ, rumahnya Bung Karno. Saya sering kali cerita, kami kan punya kuliah Cokroaminoto untuk kebangsaan karena kebangsaan Cokroaminoto. Kita punya tempat, kita punya pahlawan. Rodo pegel saya kawan ketika dulu kasih materi ke pengibar bendera. Saya tanya, kenalkah Cokroaminoto? Enggak ada. Dari 100, padahal kita punya Cokroaminoto, Dr. Sutomo, ada William Supratman. Makanya Indonesia Surabaya kita kembali. Oke, semua sudah tadi kebagian untuk bisa menyampaikan. Kita saja. Ini mau tawaran, wis kami ada Markeso Cup. Boleh boleh. Markeso Award ya, atau apa Ya, nggak panggung jadi yang ya. Markeso Award ya. Jadi macam-macam. jadi dasar ulang tahun Surabaya. Mantap, Bang. Closing statement-nya, harapannya untuk kota Surabaya tahun 2023. Nih JJ. Harapannya untuk kota Surabaya. Kota yang tadi seperti yang dikatakan Pak Sukosi sangat menarik lagi ramah sosial yang memang kota Surabaya sekarang ini kalau dikatakan apakah infrastrukturnya sudah lebih baik, itu sudah sangat jauh lebih baik. Dan kalaupun dikatakan apakah Surabaya ini sudah lebih asri, sudah tidak perlu kita tanyakan lagi. Apakah sudah bagaimana mengenai untuk transportasi publik ya sudah sangat luar biasa daripada perkembangan yang sebelumnya. Tetapi bagaimana ke depannya untuk kota Surabaya pastinya itu tadi ramah sosial menjadi hal yang sangat menarik. Dan sebenarnya Cak Ji, dulu waktu saya sendiri mencalonkan itu saya punya mimpi ingin memiliki inkubator mengembangkan potensi anak muda di perkelurahan di kota Surabaya. Itu mimpi saya dan alhamdulillah sebenarnya saat ini itu sudah tergambar dan memang ini rasanya seperti padat karya tetapi bukan padat karya tetapi potensi saat ini kan memang dari bottom up ya sekarang yang terjadi. Nah itu sangat menarik sekali. Nah cuman memang jatuhnya di kota Surabaya ini masih belum ada yang namanya mungkin ramah sosial yang seperti dikatakan oleh Pak Suko tadi. Ramah sosial sendiri di kota Surabaya nanti menjadi hal yang harus dikembangkan lagi yang akan dapat diaplikasikan dengan kebudayaan yang sangat menarik di kota Surabaya. Oke, Negolan. Iya. Tadi saya meneruskan apa yang disampaikan sama Pak Suko juga bahwa Surabaya ini adalah Indonesia gitu ya. Dan juga penonton semuanya. Harapannya mungkin di 2023 ke depan adalah karena memang Surabaya ini adalah Indonesia, kolaborasinya harus lebih kencang lagi. Itu. Kalau tadi ini jadi sempat menyinggung pengennya ada inkubasi ya kan. Nah, anak-anak muda ini udah punya ide dan bahkan juga mungkin udah ada grand design-nya mungkin ya. Nah, tinggal gimana caranya anak muda ini bisa kolaborasi dengan OPD terkait yang punya wewenang. Nah, itu akses-akses seperti itu yang mungkin harus kita buka bersama-sama. Anak muda ini banyak banget nih, dan juga Cak Jinping kalau semuanya idenya banyak dan sudah tahu harus berbuat apa. Tapi kadang-kadang yang ngewangi gitu Kak Allah. Nah, itu yang jalannya yang masih belum tahu. Gimana akses dan lain sebagainya. Nah, mungkin Surabaya ke depan akan bisa lebih tumbuh kalau anak-anak mudanya dikasih lebih luas lagi ruang-ruangnya untuk bisa kolaborasi bareng. Surabaya udah kolaboratif. Pak Kris. Ya, kemajuan Surabaya luar biasa ya. Jadi ada teman yang bilang dari Jakarta ingin balik lagi ke Surabaya. Karena apa? Karena tidak menemukan yang di Jakarta, yang ada di sana. Apa itu? Trotoar, bisa jalan kaki, padat, tapi masih bisa dinikmati Surabaya. Nggak seperti Jakarta. Nah, harapan saya itu begini, tadi pernah perjalanan saya dari Jogja ke Surabaya dengan kereta. Turis bilang,
saya cuma lewat saja malam. Tujuannya kemana? Ke Probolinggo, ke Bromo. Setelah itu saya turun terus ke Banyuwangi, Bali. Surabaya enggak, saya nggak tahu Surabaya ada apa. Nah, ke depan pernyataan tulis ini harus diubah bahwa mereka lewat ya, kemudian tujuan akhirnya kan Bali. Ini nggak boleh terjadi. Mereka harus bermalam di Surabaya 2-3 hari menikmati Surabaya. Nah, ini yang harus digarap Surabaya. Saya nggak tahu kira-kira apa ya, tapi dengan situasi Surabaya yang saat ini perlu marketing. Tim-tim marketing untuk Surabaya itu perlu diperkuat di media sosial, di info turisme, mungkin luar negeri dan sebagainya bisa melihat, mereka bisa betah paling tidak 2 malam 3 hari di Surabaya itu sudah bagus. Ya. Pak Sukarno, Bang. Singapura tuh tidak ada apa-apanya. Jadi lingkungan itu sehingga harus setelah fisiknya bagus membangun identitas. Jadi perjuangan, nelayan dan sebagainya. Surabaya itu punya barangnya, punya semuanya. Tanjung Perak di laut, suka boleh ikut ada lagunya. Kita punya Gomblong, kebiasaan. Bener, kita tuh Indonesia banget lah. Maka ketika saya tanyakan mahasiswa, ceritakan kenapa Surabaya jadi kota pahlawan. Dari 10 anak itu yang tidak bisa 11. Artinya apa? Tugasnya panjenengan buat kurikulum tentang soft tadi ya, soft apa ya? Sudah layak bangunan visi Surabaya itu colnya udah dulu. Yang kedua, tadi si Engkon bilang anak muda udah tahu kolaborasi sebagainya. Saya seringkali tiap hari dengar UMKM dan UMKM selalu makanan, enggak kesenian, musik itu sebenarnya usaha saya yang kreatif. Nah, kita terlalu salah apa ya, atau terbatas memandang UMKM bahwa produk makanan. Saya matur saji itu udah protes, saya tak tok dengan. Oke, sip, mantap. Jadi berarti kemasan budaya bisa di UMKM kan? Ya, itu cuma kita UMKM selalu memandang makanan. Ya. Karena itu padahal UMKM kadang usaha mikro, kreatif, menengah. usaha mikro memaksa keluarga dan mertua. Kalau saya kota yang baik, kota yang bagus, sama demokrasi, negara yang demokrasi adalah ketika medianya bagus. Kota yang bagus adalah ketika seni budaya itu tumbuh. Masuk. Oke. Monggo terakhir. Main mula. Beton di sate. Beton di sate. Oke. Jangan sore-sore sembangun beton wis mari ya. Saiki wae bangun ati lan pikiran. Asik. Bisa. Saiki wae sampe bangun ati ya pikirane. Betone cukup, Pak. Beton-betone wah kayak cukup lah. Kalau besutan mana? Ya, closing statement itu. Kembang Satu lagi. Saya berharap para rektor-rektor yang minta ke sini. Oke, siap. Mantap. Riciane wayang purwa yang ayange menungso. Lanjut terus. Dikowo ngalor-ngalor, dikowo ngidul-ngidul, dikowo ngetan ngulon kabeh nurut. Iwak kutu, iwak lili, ayo bareng konco, ulubis kuntul. Baris. Terima kasih semuanya. Tadi udah ganyang kita untuk refleksi akhir tahun 2022. Ojo lali nonton ya podcast Cak Ji, di subscribe, bunyikan lonceng. Sampai ketemu di tahun 2023. Oke, mantap.